dari kelas 4A Prodi PGSD. Di sini saya dengan nomor NPM 035 akan memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar Matematika SD dengan dosen pengampu Ibu Yuni Armida, Magister Pendidikan. Nah, di sini yang akan kita pelajari yaitu mengenai konsep dasar bangun datar dan ruang. Nah, yang pertama akan kita pelajari yaitu mengenai bangun datar persegi. Nah, jadi persegi ini memiliki sifat. Sifat yang pertama memiliki sisi yang sama. Nah, jadi yang dinamakan sisi persegi itu ini. Ini sisinya. Ini tuh sama. Kemudian yang kedua memiliki 4 sudut yang sama, yaitu besarnya 90 derajat. Di sini sudut persegi ini yang dinamakan sudutnya. Ini 90 derajat, kemudian ini juga 90, ini 90 dan ini 90. Sama besarnya yaitu 90 derajat. Kemudian memiliki diagonal yang sama panjang. Ini semuanya diagonalnya sama panjang dan membentuk tegak lurus serta membagi-nya menjadi 2 bagian yang sama panjang. Nah, apabila ini dipotong menjadi 2 bagian, maka akan membentuk bagian yang sama. Nah, jadi di sini kita akan belajar mengenai konsep dasar luas persegi. Di sini kita menggunakan ubin. Jadi fungsi dari ubin ini yaitu untuk mencari berapa luas persegi. Di sini kita hitung ubinnya. Yang pertama itu ke samping ada 1, 2, 3, 4, kemudian ke bawah 1, 2, 3, 4. Nah, luas persegi kan rumusnya sisi dikali sisi. Nah, jadi sisi yang samping itu ada 1, 2, 3, 4 dikali dengan 1, 2, 3, 4 yang ke bawah. Jadi yang 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, jadi fungsi dari luas ini merupakan banyaknya satuan yang dapat digunakan untuk menutupi daerah suatu bangun datar. Kemudian kita mencari konsep keliling persegi. Nah, konsep keliling persegi itu sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi tambah sisi. Sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 tambah 4 sama dengan 16. Nah, karena keliling persegi ini kan sama. Keliling persegi itu sama aja dari A ke B, kemudian B ke C ke D, dan D ini kembali lagi ke A. Nah, jadi yang kedua kita akan belajar mengenai bangun ruang balok. Nah, di sini kita lihat bersama-sama. Ini di sini sudah ada gambar balok. Kemudian balok ini ternyata mempunyai 4 sifat. Nah, sifat yang pertama memiliki 6 sisi. Nah, sisinya yaitu ini 1, kemudian 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kemudian balok ini mempunyai 8 sudut. Nah, sudut balok ini yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, selain memiliki 6 sisi, 8 sudut, kemudian balok ini memiliki 12 tusuk. Nah, tusuk balok ini kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sifat yang ketiga, setiap diagonal bidang pada sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama panjang. Nah, jadi ini berhadapan dengan ini sama ukurannya, kemudian ini dengan ini sama, ini dengan ini sama, ini berhadapan dengan ini sama, dan ini berhadapan dengan ini sama. Yang keempat, setiap bidang diagonal pada balok memiliki bentuk persegi panjang. Nah, ini bentuknya kan persegi panjang, ini persegi panjang, ini persegi panjang, dan ini persegi panjang. Nah, di sini kita akan belajar mengenai volume balok. Jadi, volume ini merupakan seberapa banyak ruang yang berada pada balok tersebut. Nah, kemudian rumus dari volume yaitu P kali L kali P. Nah, P-nya ini jarak antara A ke B, ini namanya P. Kemudian L itu antara A ke D, ini namanya L lebar. Kemudian tingginya itu bisa dari A ke F, ini namanya tinggi, atau dari B ke E.
Kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai luas balok. Nah, di sini balok yang sudah kita gambar ini dibuka, kita buka, kemudian ini. Kan nanti sifat-sifat balok ini mempunyai 6 sisi. Jadi sisi-sisi balok itu setelah kita buka, ini dia gambarnya. 1, kemudian 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ubin-ubin ini nanti akan kita hitung ada berapa jumlahnya. Nah, untuk mengetahui ada berapa ubin-ubin dari jumlah balok yang sudah kita buka ini, maka ada beberapa indikator yang harus kita ketahui. Yang pertama, balok tersebut ini mempunyai 3 pasang bidang sisi yang kongruen, yaitu 2 bidang sisi lebar kali tinggi. Nah, kemudian yang kedua, untuk menghitung luas permukaan dapat dilakukan dengan mengalihkan rusuk, yaitu 2 kali panjang dikali lebar, kemudian 2 kali panjang dikali tinggi, 2 kali lebar kali tinggi, kemudian menjumlahkan hasilnya. Nah, yang ketiga ini, panjangnya ini ada 6 satuan, kemudian lebarnya ada 3, dan tingginya ada 4. Langsung saja kita masuk ke luas balok. Nah, luas balok tadi kan 2 kali panjang kali lebar, kemudian ditambah panjang kali tinggi, ditambah lebar dikali tinggi cm persegi. Nah, kita masukkan angka-angka ini. Jadi angka-angka ini itu berasal dari ini. Yang panjang 6 satuan, lebar 3, kemudian tingginya 4, langsung kita masukin saja. Nah, setelah kita masukin, kemudian kita hitung hasilnya 2 kali 6 kali 3 ditambah 2 kali 6 kali 4, kemudian ditambah 2 kali 3 kali 4, hasilnya yaitu 108 satuan. Kan kita sudah mengetahui luas balok, kemudian cara mencari luas balok itu menghitungnya seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai keliling balok. Nah, jadi yang dimaksud dengan keliling yaitu jumlah dari setiap rusuk balok. Contohnya ini, A ke B, kemudian B ke C ke D, kemudian terus sampai ke F. Nah, itu yang dimaksud dengan keliling. Kemudian keliling balok sampai dengan 4 kali panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di sini ada pun rumus diagonal. Jadi rumus diagonal ini merupakan suatu ruas garis yang menghubungkan dua buah titik sudut berhadapan dalam sebuah balok. Nah, di sini diagonal ruang rumusnya yaitu panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat kemudian diakarkan. Nah, diagonal sisi depan ini rumusnya yaitu panjang kuadrat ditambah tinggi kuadrat kemudian diakarkan. Nah, rumus diagonal samping yaitu lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat kemudian diakarkan, dan diagonal alas rumusnya yaitu panjang kuadrat ditambah tinggi kuadrat kemudian diakarkan. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.